Halo, bertemu lagi di channel Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Sekarang kita akan bahas salah satu bahan makanan yang cukup fungsional dan terkenal, yaitu minyak zaitun. Langsung saja yuk kita pelajari minyak zaitun ini. Minyak zaitun itu merupakan produk hasil olahan dari buah zaitun yang berbentuk minyak dan berwarna kuning bening. Minyak zaitun yang murni didapatkan dari pemrosesan secara mekanis dan tanpa tambahan apapun selain buah zaitun, supaya terjaga komposisi asli minyak zaitun sendiri. Sebagian besar kandungan minyak zaitun adalah trigliserida, sekitar 98% dari total massa minyak. Sisanya adalah senyawa fenolik, tokoferol, fitosterol, dan pigmen yang mempengaruhi stabilitas dan bioaktivitas minyak. Kandungan asam lemak tak jenuh tunggal yang paling dominan adalah asam oleat, mencapai 63,1% sampai 79,7% dari total kandungan asam lemak. Asam lemak tak jenuh tunggal atau disingkat MUFA yang lebih dominan daripada asam lemak tak jenuh ganda atau disingkat PUFA memberikan stabilitas kimia yang lebih besar sehingga lebih tahan kerusakan dari oksidasi. Proses produksi minyak zaitun mempunyai prinsip dasar menghancurkan buah zaitun menjadi bubur halus, memisahkan bagian padat dari cair, dan kemudian memisahkan minyak dari kandungan air. Tahapan proses yang pertama dari produksi minyak zaitun adalah memisahkan buah zaitun dari daun dan ranting pohon zaitun. Buah zaitun tadi dibersihkan dengan air bersih sampai kotoran, debu, dan residu benar-benar hilang dari buah zaitun. Setelah buah zaitun bersih, maka lanjut tahapan kedua, yaitu penghancuran atau milling. Buah zaitun dihancurkan dengan mesin cakram logam untuk memecah dinding sel dan vakuola yang banyak mengandung minyak. Hasil pasta atau bubur harus mencapai tingkat kehalusan yang optimal supaya proses ekstraksi lebih optimal tanpa menyebabkan pemanasan berlebih. Proses berikutnya adalah pengadukan. Pasta atau bubur halus diaduk perlahan pada suhu rendah di bawah 23 derajat Celcius selama 20 hingga 45 menit. Proses ini bertujuan untuk menggabungkan butiran minyak-minyak zaitun yang kecil menjadi lebih besar melalui fenomena koalesensi. Selama pengadukan, digunakan atmosfer nitrogen untuk mencegah oksidasi. Pasta atau bubur yang telah diaduk lanjut dimasukkan dalam mesin decanter sentrifugal horizontal untuk memisahkan padatan, pomash, air vegetasi, dan minyak berdasarkan perbedaan massa jenis. Dapat dilakukan dalam 2 fase untuk menghasilkan produk yang lebih basah dan 3 fase untuk produk yang lebih kering. Tahapan terakhir, yaitu minyak hasil pemisahan tadi kembali masuk mesin sentrifugal untuk memisahkan sisa air yang terkandung dan memurnikan minyak zaitun. Jika kita konsumsi minyak zaitun setiap hari, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan loh. Berikut akan dibahas apa saja sih manfaat konsumsi minyak zaitun bagi tubuh. Yuk, langsung saja. Yang pertama, dapat mencegah penyakit syaraf dan penyakit jantung dengan konsumsi minyak zaitun kualitas tertinggi dari perasan pertama buah zaitun atau bisa disebut EVOO, dapat menghambat kerja enzim siklooksigenase, yaitu enzim proinflamasi. Inflamasi yang kronis merupakan pemicu utama berbagai penyakit, termasuk Alzheimer dan penyakit jantung. EVOO meningkatkan bioavailabilitas nitrat oksida yang dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Kandungan asam oleat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan mencegah oksidasinya. Partikel LDL yang teroksidasi jauh lebih berbahaya daripada LDL biasa. Lalu,
polifenol pada minyak zaitun mengurangi agregasi trombosit, sehingga menurunkan risiko pembentukan bekuan darah yang dapat memicu stroke atau serangan jantung. Potensi anti kanker dan neuroproteksi. Oleo cantal yang terkandung dalam minyak zaitun telah terbukti menginduksi kematian sel melanoma maligna, sejenis sel kanker, tanpa merusak sel normal di sekitarnya. Minyak zaitun juga dapat membantu menjaga pelindung darah di otak dan mendorong pembersihan protein amiloid beta, yang jika menumpuk dapat mengakibatkan penyakit Alzheimer. Bagaimana sih cara yang baik dan benar menyimpan minyak zaitun supaya tidak cepat rusak? Berikut caranya. Minyak zaitun mengandung banyak asam lemak tak jenuh, sehingga rentan terhadap degradasi melalui mekanisme oksidasi dan hidrolisis. Kualitas minyak zaitun menurun seiring bertambahnya usia minyak. Minyak yang terbaik adalah minyak yang paling dekat dari tanggal produksinya. 3 hal yang dapat mempercepat kerusakan minyak zaitun adalah cahaya, panas, dan oksigen. Cahaya dapat memicu fotooksidasi, di mana klorofil dalam minyak berperan sebagai katalis dalam pembentukan radikal bebas. Panas mempercepat reaksi kimia autooksidasi, sedangkan oksigen bereaksi langsung dengan asam lemak tidak jenuh untuk membentuk hidroperoksida yang membuat rusak minyak zaitun. Selain dijadikan bahan pada resep atau pengolahan makanan, minyak zaitun atau produk sampingannya juga digunakan dengan cara sebagai berikut. Banyak yang menyarankan bahwa minyak zaitun akan rusak jika digunakan untuk menumis atau menggoreng. Sebenarnya, titik asap di mana minyak akan rusak dari minyak zaitun adalah 190 derajat Celcius, sedangkan suhu pemasakan minimal adalah 180 derajat Celcius. Jadi, untuk pemasakan dengan api kecil masih aman jika menggunakan minyak zaitun. Evo juga lebih stabil kualitasnya untuk memasak daripada minyak biji-bijian lainnya, seperti minyak biji matahari atau minyak kedelai. Digunakan sebagai emulsi mayones. Mayones adalah emulsi minyak dalam air, yang secara umum memakai minyak nabati lain. Minyak zaitun dapat digunakan sebagai pengganti minyak nabati tersebut. Selain menambah cita rasa, hal itu juga dapat menambah manfaat kesehatan. Walaupun dalam produksinya harus diawasi dengan tepat dan ketat. Selain hasil minyaknya, ampas dan air buah zaitun dari produksi minyak zaitun dapat ditambahkan pada adonan roti sourdough untuk menambah cita rasa dan sebagai antioksidan. Ampas dari perasan buah zaitun jika dikeringkan akan menjadi bahan makanan tambahan yang kaya akan serat dan menambah cita rasa. Selesai sudah pembahasan tentang minyak zaitun. Semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sampai jumpa di video lainnya. Gizinya RSUD Kartini Karanganyar harus nutrisi tepat.